Bagaimana sikap seorang ulil amri yang sesungguhnya, dan bagaimana pula ulil amri yang terjadi di negara kita saat ini? Baik, berarti jatuhnya hak dan kewajiban ulil amri yang mungkin sekitar itu pertanyaannya. Iya, betul. Baik. Bagaimana sikap seorang ulil amri yang sesungguhnya, dan bagaimana pula ulil amri yang terjadi di negara kita saat ini? Baik, berarti jatuhnya hak dan kewajiban ulil amri yang mungkin sekitar itu pertanyaannya. Iya, betul. Baik, ada kalam yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 59. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau ngaku jadi orang yang beriman, kalau ingin menjadi orang yang imannya sempurna, atiullah wa atiir rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di negerimu. Iya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah wa Rasul. Apabila engkau terjadi perbedaan pendapat dengan mereka, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan hadis. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, jika engkau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian zalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah yang terbaik dan membuat engkau menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bagaimana sikap kita kepada uli amri, yaitu atau apa haknya uli amri, salah satunya adalah mentaatinya. Ya, jadi taat kepada uli amri atau pemimpin itu adalah hubbu watul minal iman, termasuk salah satu cinta kepada tanah air. Tapi pemimpin yang bagaimana yang mau kita taati? Pemimpin yang tentunya harus bersikap adil. Pemimpin yang harusnya mensejahterakan rakyat, pemimpin yang harusnya melindungi negara, pemimpin yang harusnya memakmurkan, bukan menambah hutang. Masya Allah. Jadi pemimpin yang harus kita taati adalah pemimpin yang bisa memberikan sebuah kebaikan kepada rakyat dan negeri serta nusa bangsa dan agama ini. Nah, tapi apa yang terjadi dengan pemimpin yang sekarang itu malah terbalik. Pemimpin yang ada sekarang bukan, mohon maaf, memberikan kebahagiaan, bukan memberikan kebaikan, tapi Masya Allah luar biasa. Maka oleh sebab itu, ayo mari sama-sama pemirsa sahabat Cahayati dimanapun berada, kita sama-sama mendengarkan kalam baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa ta'ati ilal ulil amri, bahwa sesungguhnya mentaati daripada pemimpin tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, al-mar'u minal muslimin, adalah sebagian daripada kewajiban orang-orang yang muslim. Ya, tapi apa yang terjadi? Faiza bimaksiatihi, apabila dia mengajak kita untuk bermaksiat, falam tastami'u, tidak boleh kita mendengarkannya. Kemudian apa lagi? Wa ta'atihi, dan janganlah kita mentaatinya. Artinya buat apa kita mentaatinya kalau pemimpin yang ada saat ini adalah pemimpin yang membuat kita panik, yang membuat kita stres, yang membuat kita bertambah atau membuat kalam-kalam polemiknya. Apa yang terjadi sahabat dimanapun berada, lihat betapa luar biasa dan dahsyatnya. Kita sudah kena pandemi, kita sudah dalam keadaan seperti ini. Namun apa yang terjadi? Pemimpin yang terjadi saat ini bukan membahagiakan kita, bukan menenangkan kita, malah membuat kita tambah stres, tambah panik, dan tambah timbul polemik, bahkan mengadu domba sesama kita. Masya Allah. Masya Allah. Apakah pantas kira-kira kita mengikuti atau mentaati, mendengarkan kalimat yang keluar dari seorang pemimpin? Apa kata pemimpin tersebut? Bahwa radikal itu timbul dari orang-orang yang pandai berbahasa Arab, dari anak yang bisa hafiz Quran. Nauzubillah min zalik. Ya, seorang pemimpin waktu itu apa yang terjadi? Ya, ketika dia ditusuk dengan senjata tajam, disampaikan orang itu radikal. Ketika ada orang yang menusuk ulama, ketika ada orang yang membunuh ulama, apa yang terjadi? Bukan dikatakan radikal, malah dikatakan orang gila. Padahal belum diperiksa. Nauzubillah min zalik. Lihat berapa banyak ulama-ulama kita yang mohon maaf lahir batin betapa luar biasa dahsyatnya. Ya, kita lihat di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin Jalan Sumatera Pekanbaru, seorang imam
tertusuk dengan pisau, Iya, benar. dikatakan orang yang menusuk orang gila. Masya Allah. Kemudian Syekh Ali Jaber dikatakan yang menusuk orang gila. Sementara waktu itu Bapak Luhut siapa namanya? Wiranto. Oh, iya, Bapak Bapak Wiranto tertusuk, disampaikan itu radikal. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh sebab itu para sahabat dimanapun berada, andaikan engkau seorang pemimpin, seorang penjabat saat ini, maka berlakulah adil, karena inilah kewajibanmu. Kewajiban seorang pemimpin itu yaitu mampu berlaku adil. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla fi yawma la zilla ila zillu. Sab'atun fi zillah yawma la zilla ila zillu. Ada 7 golongan manusia yang akan nanti mendapatkan naungan dari Allah saat ada naungan yang lain, yaitu siapa? Al-imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi pemimpin yang saat ini belum bisa kita katakan adil. Maka wahai para sahabat, wahai para pemirsa pecinta channel Cahayati dimanapun berada, maka ada kalam yang begitu indah dari Nabi Muhammad, man ra'a minkum munkaran, apabila engkau melihat kemungkaran. Jadi bagaimana kata Nabi Muhammad SAW, falyughayyir wa biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu. Salah satu hak daripada pemimpin yaitu adalah dengan cara kita memberikan nasihat kepadanya. Makanya ketika kita punya kekuatan berupa tangan untuk tanda tangan, maka lakukanlah tanda tangan kebersamaan untuk supaya pemimpin itu bisa turun, untuk supaya pemimpin itu bisa lengser, atau untuk bisa pemimpin itu digantikan dengan pemimpin yang bisa lebih baik untuk Indonesia ini. Kemudian apabila fa'ilam yastatik, apabila engkau tidak mampu, falyughayyir fa bilisanikum, maka rubahlah dengan lisanmu. Makanya saat ini para habaib, para ulama, para kiai, para ustaz sudah menyampaikan, bahkan itu dikatakan radikal. Bahkan dibikin pula lah sebuah polemik lagi yang baru. Apa polemiknya? Ustaz-ustaz harus disertifikasi. Nauzubillah min dzalik. Kemudian fa'ilam yastatik, apabila engkau tidak bisa rubah dengan tanda tangan, tidak bisa rubah dengan mulut, tidak bisa rubah dengan kekuasaanmu, maka kata Nabi Muhammad, serendah-rendahnya iman adalah kata Nabi Muhammad, fa'ilam yastatik falyughayyir fa biqalbikum, rubahlah dengan hatimu, wa huwa yad'aful iman, itulah iman yang sangat lemah. Tapi maukah kita menjadi orang yang imannya lemah? Harus kita menjadi iman yang sangat kuat saat ini. Berapa banyak pondok-pondok pesantren terancam. Betul. Karena di sana orang-orang bisa hafiz Quran, orang-orang bisa berbahasa Arab, bahkan bahasa yang ada di pondok pesantren itu cuma 2. Satu al-lughatul Indonesia, satu lagi al-lughatul Arabiyah, satu lagi al-lughatul Inggrisiyah. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalaulah mereka dikatakan radikal, na'udzubillah min dzalik, ya maka wajib pemimpin yang seperti itu harus diturunkan atau dilengserkan atau digeserkan atau digantikan. Lihat pelajar kita tahun 98, betapa dahsyatnya hancurnya ekonomi kita, betapa luar biasanya, mohon maaf, morat-maritnya Indonesia kita. Apa yang diambil oleh pemimpin yang ada saat itu? Dia mengundurkan diri sendiri tanpa diminta. Dia berikan pengumuman, akhirnya bersorak-poraklah orang. Saat itu sudah dapat jawabannya bahwa jalan keluarnya adalah kita harus punya pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang insya Allah menyejukkan hati. Man sa'adun nas sa'adan nas, barang siapa yang dibahagiakan orang lain, maka hendaklah dia membahagiakan orang lain. Wahai para pemimpin, jika engkau ingin dibahagiakan oleh rakyatmu, maka bahagiakanlah rakyatmu. Rakyatmu itu bukan hanya orang-orang yang ada di belakangmu, yang tukang bisikmu, tapi rakyatmu adalah orang-orang yang saat ini ada di seluruh tanah air Indonesia, yang berada lebih kurang hampir sekitar 32 provinsi. Dan itulah rakyatmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, amin, berupa pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia kita bardatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadi inilah sikap kita, yaitu pertama mentaatinya jika dia baik, jika dia bertobat. Tapi kalau tidak, kita tak perlu mentaatinya, tak perlu mendengarkannya. Betul. Yang kedua, kewajiban dari pemimpin adalah harus bisa berbuat adil. Adillah, jangan Islam saja yang disudutkan. Sudah capek Indonesia ini merdeka karena begitu teriakan Islam keluar dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka jadinya. Maka oleh sebab itu para sahabat pemirsa Cahayati, yuk sama-sama kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya. agar kita bisa mentaati pemimpin yang baik Amin, ya Allah. dan agar kita bisa mendengarkan serta memberikan nasihat kepada pemimpin yang tidak baik. Amin. Ya, kemudian kita berharap pemimpin kita yang ada saat ini adalah pemimpin yang bisa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika pemimpin itu belum muncul, maka semoga Allah munculkan pemimpin tersebut. Amin. Karena dengan adanya pemimpin yang baik, dia akan berkata yang baik, bukan berkata yang menyesatkan. Ya, betul. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hei orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepadaku Ya. dan mendekatlah engkau kepadaku. Kemudian apa kata Allah, wa qulu qaulan sadida, dan hendaklah engkau berkata yang baik-baik. Sementara saat ini yang berkata baik tidak baik, Tidak baik itu dia adalah bukan rakyat tapi adalah pemimpin kita itu sendiri. Masya Allah. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa sesungguhnya yang radikal itu keluar dari orang yang pandai berbahasa Arab dan menghafal Quran. Na'udzubillah min dzalik. Padahal orang-orang yang membaca Al-Quran itu, kata Nabi Muhammad, busirati yaumal qiyamah ma'as safarati kiramil bararah, dibangkitkan nanti bersama malaikat yang mengusung jasadnya dan menghantarkan dia sampai ke dalam kubur. Nah, kemudian apalagi hendaklah kita bersama orang-orang yang benar. Maka bersamalah dengan ulama-ulama yang benar. Iya. Maka kata Nabi Muhammad, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, taqullaha, takutlah engkau kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar. Orang yang benar, orang yang mana? Orang yang tidak fasik, tidak bisa ditawar dengan berapapun jumlah duit, tidak bisa ditawar dengan bentuk apapun jabatan. Iya. Nah, maka mudah-mudahan kita bersama orang yang baik dan benar, dan bersama Amin, pemimpin ya yang Rabbal baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.